Yesus kan mengajarkan untuk mengasihi sesama seperti terhadap diri sendiri. Bagaimana hubungannya dengan Lukas 12 ayat 51, di mana dikatakan bahwa eh, Yesus berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Bukan, kataku melainkan pertentangan. Lanjutkan. Lukas bab 12. Lukas 12 ayat 51. Ini sepenggal Bacanya ya. jangan dipotong. Dari ayat 49 ya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi ini? Bukan. Aku datang kepadamu, kataku kepadamu bukan damai melainkan pertentangan. Bukan di situ, jangan berhenti di situ. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibunya, ibu mertuanya. Ternyata lebih kacau kalau dilanjutkan bacaannya ya. Bukannya menjawab, malah tambah bingung lagi nih nanti, Pak. Iya. Bapak Ibu pernah lihat Tuhan Yesus bawa pedang kan? Bawa pisau aja kelihatannya nggak pernah dengar nggak? Tuhan pernah lihat Tuhan Yesus melempar api seperti itu kalau tentara Roma zaman kuno melemparkan api? Enggak. Nah, Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus tidak mengajarkan kamu harus melawan bapakmu, lawan ibumu. Bukan. Kembali ke zaman Yesus, zaman para rasul. Ketika Tuhan Yesus hidup, mengajar, menyatakan bahwa dirinya adalah anak manusia yang punya kuasa atas kerajaan surga, semua orang Yahudi terima? Enggak. Para murid menerima Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat, para pemuka Yahudi tidak menerima itu. Itu pemisahan kan? Ketika para rasul memberitakan Yesus ke tempat-tempat yang jauh, tidak semua orang yang mendengarkan ajaran para rasul percaya kepada Yesus. Ada yang menerima pengajaran mereka lalu percaya kepada Yesus, ada yang tidak menerimanya. Kalau Bapak Ibu membaca kisah para rasul akan menemukan bagaimana para rasul, ini Paulus gitu aja yang gampang ya, itu dilempari batu sampai mau dibunuh. Kenapa? Ada orang-orang Yahudi yang tidak sepakat dengan Paulus, tidak menerima Yesus, dan mereka ingin banyak orang lain lagi menjadi percaya kepada Yesus. Nah, dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, dalam rumah ada orang yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menyuruh buatlah perpecahan. Tapi berita tentang diriku, keselamatan yang aku bawa akan membuat sebagian percaya, yang lain tidak. Dan kemudian mereka yang percaya kepada Yesus tidak bisa dikatakan kompromi. Ya, supaya kita tetap rukun, ya udahlah, saya tidak percaya kepada Yesus saja. Enggak akan begitu. Yang tetap percaya kepada Yesus, ya percaya kepada Yesus. Konsekuensinya dijauhi, ya itu konsekuensi. Di zaman dulu banyak yang kayak gini, karena itu pemberitaan pertama kan. Di zaman sekarang masih tetap banyak. Begitu maksudnya Ibu. Ya, jadi jangan sepenggal ya. Pertentangan yang dimaksud mungkin kalau zaman sekarang kita lebih ke arah kita berani nggak sih untuk menyatakan kita nih ikut Yesus ya Pak ya. Kalau lebih berani sih kita mau menyatakan atau tidak, untuk mengikuti Yesus perlu keberanian kan?
Berapa orang di antara Bapak Ibu yang baptis dewasa mau ikut Yesus harus berhadapan dengan situasi yang sulit. Dari teman, dari keluarga. Dan kemudian Bapak Ibu mau demi kedamaian dalam keluarga meninggalkan Yesus? Enggak kan? Susah tuh nanti. Nah, itu untuk memilih Tuhan, memilih Yesus menanggung konsekuensi. Dan saya mendengar banyak yang seperti itu. Bapak Ibu juga mungkin hanya mendengar, mungkin juga bahkan mengalaminya. Ya, begitu, Bu. Oke. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus